Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli afdhala salawatik Allahumma salli afdhala salawatika ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik wa midada kalimatik kullama dzakaraka wa dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Amma ba'd, masyarul hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini malam ke-19 dari bulan Sya'ban al-Mubarak, bulan Sya'ban yang penuh dengan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga keberkahan Sya'ban melimpah kepada kita, kepada keluarga kita, kerabat, tetangga, kaum muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Jadi ini malam terakhir kita ngaji atau kajian kitab. Malam Selasa depan tawakuf, ya. Malam Selasa depan insyaallah tawakufan atau ya berhenti sementara. Tawakuf arti dari kata waqaf, waqafa yaqifu, waqaf itu berhenti, stop sementara, karena kita sibuk di bulan Ramadan dengan salat, khususnya setelah Isya dengan salat tarawih. Karena waktu jadwal pengajiannya itu ba'dal Isya, sementara kita dari mulai Isya dan berikutnya selanjutnya kita akan melaksanakan salat tarawih berjamaah. Salat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Maka sungguh sayang sekali ketika seseorang meninggalkan salat sunnah di bulan Ramadan, khususnya salat sunnah tarawih atau qiyamul lail. Bagaimana dengan yang fardu? Lebih utama lagi, lebih rugi lagi ketika seseorang meninggalkan salat fardu. Jangankan dia meninggalkan salat fardu, meninggalkan salat berjamaah saja. Walaupun dia salat yang fardu tetapi tidak berjamaah, rugi, masih rugi. Walaupun di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, salat fardu sendirian, rugi, sangat amat rugi sekali. Sangat amat rugi sekali. Sangat amat ruginya banyak banget. Di luar Ramadan saja kita akan mendapatkan kerugian nanti di akhirat. Kita akan merasakan dan kita akan melihat kerugiannya ketika kita sholat fardu seorang diri, sendirian, munfarid, tidak berjamaah. Apalagi di bulan Ramadan, maka jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat berjamaah di bulan Ramadan. Jangankan sholat yang fardunya, sholat yang sunnahnya pun kalau bisa jangan kita tinggalkan berjamaah. Khususnya yang diperintahkan berjamaah adalah sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih memang disunnahkan berjamaah, baik di masjid, di musalla, di pengajian, di rumah-rumah secara berjamaah. Mungkin kalau wanita ada yang mengadakan sholat tarawih berjamaah di rumah, di majelis ta'lim, maka itu harus kita perhatikan dan kita sampaikan juga kepada putra-putri kita, anak-anak kita, jangan sampai mereka meninggalkan sholat tarawih di bulan Ramadan dan meninggalkan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Jangan sampai kita meninggalkan sedekah di bulan Ramadan. Kita harus biasakan, sisihkan, sempatkan setiap hari untuk bersedekah, baik itu mungkin ya di sekitar rumah kita, tetangga, kerabat, anak-anak kecil di jalanan, pengemis yang memohon bantuannya kepada kita, atau perorangan yang datang ke rumah kita. Jangan sampai kita mengecewakan mereka di bulan suci Ramadan. Kita mungkin sering dengar, kan di bulan Ramadan setan dibelenggu ya, setan pada dirantai. Tapi kenapa orang masih maksiat? Kenapa masih ada orang yang berbuat dosa? Gimana itu? Nah itu dia sudah, jiwanya sudah terlatih, nafsunya sudah terlatih dan terbiasa sebelum Ramadan. Memang sudah terbiasa dan terlatih seperti itu.
dia selalu memperturutkan hawa nafsunya, selalu mengikuti ajakan dan arahan hawa nafsunya, sehingga sudah terlatih sebelum Ramadan. Emang setan dibelenggu, wasufidatis syayatin, setan dibelenggu dan dirantai. Tetapi nafsu kita yang sudah terbiasa dan terlatih sebelum Ramadan suka mengikuti hawa nafsu, susah untuk mengendalikan hawa nafsu. Ngapain terawih, capek, enakan di rumah aja dah, enakan nongkrong aja dah, nonton TV, main HP sambil ngopi, kongko-kongko alias kongres. Kongko-kongko yang gak beres-beres, setiap malam kongres aja. Jadi ngobrol, ngerokok, ngopi berjam-jam, habis terawih nanti sebelum tidur ngopi lagi, sahur ngopi lagi, ngopi mulu, ngaji di bulan Ramadan ngaji. Jangan ngopi mulu ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan sebagaimana Allah Ta'ala telah menyampaikan kita di penghujung, hampir di penghujung Syaban ini, masih di tanggal 19 sekarang, malam 19 Ramadan, puluhan kedua yang terakhir. Kita belum memasuki bulan terakhir daripada Syaban. Semoga Allah Ta'ala menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Imam Al-Ghazali, dari kitab Bidayatul Hidayah, Adabul Wudu, halaman 79 sampai 80. 79 masih baru pertama, babu Adabil Wudu ya. Babu Adabil Wudu'i. Babu Adabil Wudu'i. Bab adab berwudu. Wudu itu ibadah, merupakan kunci daripada salat. At-taharatu miftahus salah. Bersuci itu kuncinya salat. Wudu yaitu membasuh anggota badan tertentu dengan niat tertentu. Ghuslu a'dha'in makhsusah bi niyatin makhsusah. Membasuh anggota tertentu dengan niat tertentu. Tentu enggak semuanya, punggung enggak dibasuh, paha enggak dibasuh. Hanya yang wajib wajah, tangan sampai ke siku, sebagian kepala atau rambutnya, dan kaki hingga ke mata kaki. Sementara yang lain ada yang sunnah-sunnah, berkumur, memasukkan air ke dalam hidung atau menghirup dengan hidung, atau juga setelah itu mengusap kedua telinga, itu yang sunnah-sunnah. Tetapi anggota wudhu hanya wajah, tangan, kepala, dan kaki. Yang Allah Ta'ala wajibkan di dalam Al-Quran, yang Allah Ta'ala sebutkan kewajibannya di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat, maka basuh wajahmu, kedua tanganmu hingga ke siku, dan wamsahu biru'usikum, usap kepala. Jadi kalau kepala bukan dibasuh tetapi diusap. Wa arjulakum, kembali ke al-ghasal, kaki kembali dibasuh. Ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Sementara fardu wudu kan ada 6. Yang disebutkan di dalam surah Al-Maidah ini hanya ada 4. Yang 2 di dalam sunnah, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu niat dan tertib. Niat yang nomor 1 dan tertib yang ke-6 dari fardunya wudu itu di dalam sunnah. Jadi niat tentu masuk ke dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratu ilallahi wa rasulih fa hijratu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Itu kelengkapan hadis tersebut yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam hadis Arba'in, di hadis yang pertama. Sementara tertib, Nabi mengatakan ibda'u bima bada'allahu bih. Mulailah dengan yang Allah Ta'ala memulainya. Sebagaimana Allah Ta'ala memulai memerintahkan kita di dalam berwudu membasuh wajah, setelah itu tangan, mengusap kepala dan kaki, maka harus tertib, berurutan tertib sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan, berurutan seperti itu. Dan juga di dalam sa'i, ketika ditanya dari mana kita memulai sa'i wahai Rasulullah, apakah dari Safa atau dari Marwah?
maka Nabi mengatakan Allah Ta'ala memulainya dengan Safa, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi dimulai dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali, Marwah ke Safa baik lagi dihitung sekali lagi, jadi 2 kali, hingga seterusnya dan berakhir di Marwah. Begitu juga di dalam wudu Allah Ta'ala sebutkan berurutan. Basuh wajah dulu dengan batasan-batasannya yang ada di dalam kitab fikih, karena ini pembahasan bukan khusus fikih dari kitab Bidayatul Hidayah. Di sini fikih dan tasawufnya, adab-adabnya atau juga suluknya, sehingga tidak dijelaskan secara terperinci, tidak disyarahkan atau diuraikan secara terperinci. Adapun al-wudu secara terperinci maka kita temukan di dalam pembahasan fikih. Di sini juga ada kajian kitab fikih yang diasuh oleh ustadz yang lainnya. Nah, ini wudu yang merupakan kunci daripada salat, karena wudu bagian daripada bersuci. Jadi bukan hanya bersih tetapi suci. Yang bersih belum tentu suci. Ada orang, wah toiletnya bersih, kering bersih, kan kering itu bersih katanya. Jadi kalau ada orang toiletnya becek, wah dia dianggap itu nggak bersih. Yang bersih itu yang kering katanya. Nah, bersih belum tentu suci. Mungkin saja menurut kita kelihatannya bersih, wangi, bahkan wangi. Ya karena ya dipakai pewangi, disiram pewangi maka menjadi wangi itu toiletnya. Tetapi mungkin di situ tadi ada najis yang belum suci, yang belum bersih, yang belum hilang warna, rasa dan baunya. Tetapi hilang baunya dengan pewangi, dengan karbol dan segala macam. Tetap itu tempat masih dikategorikan najis karena belum hilang rasa, warna atau baunya. Atau juga di situ mungkin ada kotoran, bahkan ada kotoran najis, tetapi hilang, tidak ada baunya karena dengan pewangi tadi. Sementara bendanya masih ada, ainun najasahnya masih ada. Atau juga mungkin seseorang dia istinja, mungkin orang-orang di luar Islam yang tidak sebersih kita umat Islam. Ya maaf, bukan kita merendahkan mereka, bukan kita menghina mereka atau menjelek-jelekan mereka, tidak. Tetapi mereka cara istinjanya tentu beda dengan kita umat Islam. Kita itu harus hilang rasa, warna dan baunya, harus hilang najasahnya, najisnya, harus hilang baik kotoran yang dari belakang ataupun najis dari kemaluan depan, harus kita tuntaskan, bersih tuntas, baru kita berdiri. Jangan belum tuntas, masih ada, masih netes najisnya, langsung kita pakai celana, langsung kita berdiri. Nah, itu ada penelitian. Ada seorang wanita tua, dia tukang cuci pakaian. Para mahasiswa di benua Eropa, di negara mana di Eropa begitu. Di situ mahasiswanya banyakan ya, maaf yang non muslim. Sementara datang beberapa orang mahasiswa belajar di situ dari Timur Tengah. Selama ini dia lihat pakaian-pakaian dalam, khususnya pakaian dalam mahasiswa itu ada bercak, kotor, bau. Nah, ketika si orang tua ini dia mencuci pakaian dalam mahasiswa yang muslim, kok dia tidak temukan bercak-bercak, dia nggak temukan bau seperti baunya yang maaf yang non muslim tadi. Ternyata dia tanya, di penasaran dia tanya sama mahasiswa yang dari Timur Tengah ini yang belajar di Eropa. Kita ini seorang muslim, kita itu ketika istinja kita harus tuntas, kita istinja. Sementara mereka mungkin tidak istinja. Jangankan sampai tuntas, istinja saja mungkin enggak. Mungkin tidak istinja sama sekali. Mungkin hanya kena air, hanya sekedar kena begitu aja, nempel tuh air, hanya sekedar basuh, tetapi tidak tuntas. Lalu diajarkan, diterangkan dengan detail oleh si mahasiswa muslim tadi. Istinja sampai hilang tuntas, air kencing ada di kemaluan kita, lalu kita dehem-dehem bersih, baru kita pakai celana, kita mengenakan pakaian. Sehingga singkat cerita, walhasil sehingga si ibu tadi yang tukang cuci pakaian menjadikan dia dapat hidayah, sehingga dia memperoleh hidayah dan masuk ke dalam Islam. Subhanallah. Karena sebab apa? Karena sebab masalah istinja yang kelihatannya mungkin sepele, mungkin kelihatannya hal yang biasa, hal yang ringan, yang kecil, masalah sepele, tetapi itu justru ya, kalau seseorang tidak benar istinjanya, masih membawa najis di kemaluan dan di pakaiannya, tentu sholatnya tidak sah.
karena masih membawa najis pada badan atau pakaiannya. Nah sementara ketika kita sholat, syarat sahnya sholat harus suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat yang kita gunakan untuk sholat. Ini kalau kita berbicara tentang wudhu, masalah fikihnya ya tentu ya, kehabisan waktunya. Kita nggak jadi baca Bidayatul Hidayah. Babu adabil wudhu, bab adab berwudhu. Fa idza faragta minal istinja'i, kata Al-Imam Al-Ghazali, jika engkau selesai daripada istinja, fa idza faragta, jika engkau selesai minal istinja'i, daripada istinja, fala tatrukis siwaka. Nah, mana siwak nih? Jangan tinggalkan siwak yang terbuat dari kayu arok atau pohon arok, syajaratul arok. Ini dari kayu arok atau pohon arok nih siwak. Orang yang memakai siwak, raka'atan bi siwakin khairum min sab'ina raka'ah bi ghairi siwak. Orang yang sholat sunnah, orang yang sholat 2 rakaat menggunakan siwak lebih baik daripada 70 rakaat yang tanpa siwak. Ada 2 orang, si A dan si B. Yang si A sholat 2 rakaat pakai siwak, temannya si B sholat 70 rakaat tapi nggak pakai siwak. Bagusan yang si A tadi. Bagusan yang si A tadi walaupun hanya 2 rakaat tapi pakai siwak. Bukan sama, bukan sebanding, lebih baik. Lebih baik, lebih utama yang 2 rakaat pakai siwak dibanding yang 70 rakaat tanpa siwak. Ini udah sepertinya nih. Udah ya? Hah? Udah baru sedikit. Fala tatruki siwaka fa innahu matharatun lil fam wa mardatun lirabbi wa maskhatatun lisyaitan. Karena siwak selain membersihkan mulut, menjadikan Allah Ta'ala ridha, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan menjadikan syaitan benci, murka. Setan gak demen sama orang yang bawa siwak, yang pakai siwak. Tapi demennya sama orang yang bawa rokok. Yang bawa rokok, setan demen. Malaikat yang gak demen. Malaikat gak demen sama orang yang di kantongnya ada rokok. Nah kalau dua-duanya di atas ada siwak, di bawah ada rokok gimana? Di saku atas ada siwak, di bawah ada gudang garam. Ada sigaret, gimana itu? Nah, itu bingung deh tuh. Malaikat mau deketin, ada rokok. Setan mau deketin, ada siwak, bingung deh. Jadi bikin bingung tuh. Malaikat mau deketin, ada rokok. Nah sementara malaikat senang kepada orang yang bawa siwak, yang menggunakan siwak. Nah kemarin sudah kita baca itu beberapa waktu yang lalu. Wa salatun bi siwakin afdalu min sab'ina salatan bi ghairi siwak. Orang yang salat menggunakan siwak lebih utama daripada 70 salat tanpa siwak. Tsumma jlis lil wudhu'i mustaqbilal qiblati. Kemudian daripada adabnya wudu, sunnahnya wudu, engkau duduk untuk berwudu mustaqbilal qiblah, menghadap ke kiblat. Mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat. Nih, ini diantara sunnah wudu yang jarang kita perhatikan, yang kita abaikan. Nah, keran-keran di masjid sekarang ya tentu nggak semuanya menghadap ke kiblat. Ya karena mungkin karena tempatnya juga terbatas ya, terbentur karena tempatnya terbatas. Mungkin ada yang membelakangi kiblat, wudunya menghadap ke timur, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Nah kalau memang ada keran yang kalau kita berwudu menghadap ke kiblat, kita utamakan itu. Kita cari keran yang kalau kita berwudu menghadap ke kiblat. Walaupun di sana ada yang lebih banyak, ada yang lebih dekat, lebih banyak, tapi menghadap ke timur, membelakangi kiblat, atau ke utara dan ke selatan. Walaupun ada keran di sana jauh, tapi kalau kita wudu di situ kita pas, lempengan kita menghadap ke kiblat, kita ke sono. Kita cari keran yang kalau kita berwudu menghadap ke kiblat. Kita usahakan seperti itu. Kalau di masjid itu lahannya luas, tempatnya luas, ya bisa dibongkar. Bongkar, bikin baru, bikin keran baru, tempat wudu baru. Kalau memang tempatnya luas, ini kan terbatas. Ya, apalagi ini Masjid Baitur Rahman, ya tidak terlalu luas, mungkin tempat wudunya, ya kita usahakan. Kalau saya wudunya di rumah gimana? Nggak apa-apa di rumah. Kita usahakan wudunya di rumah kalau memang menghadap ke kiblat. Ini satu nih diantara sunnah-sunnah wudu yang
yang sudah mulai kita tinggalkan atau kita kurang memperhatikannya. Jadi wudhu itu menghadap kiblat dan duduk. Nah itu tadi belum, itu majelis duduk, bukan berdiri. Jadi sunnahnya wudhu itu duduk nongkrong, atau mungkin di sebagian masjid sudah ada sekarang. Kita perhatikan saudara-saudara kita, jamaah kita, pengurus masjid, di depan keran itu ada ya, tembok ya, peluran beton gitu dari semen dibuat kayak bangku. Nah kita duduk di situ, seperti duduk di bangku, di kursi, atau kita nangkring di situ, jongkok, nongkrong di situ. Nongkrong kita wudhu. Itu afdolnya wudhu seperti itu. Duduk, nongkrong ketika wudhu, tidak berdiri. Tidak berdiri sebagaimana biasa kita berwudhu. Jadi sunnahnya duduk dan menghadap kiblat. Dua-duanya kita jarang amalin ya. Kita wudhunya berdiri. Juga tidak menghadap ke kiblat. Ya Allah, kita abaikan ya sunnah Nabi nih. Dua aja. Itu baru dua tuh, masih banyak. Masih banyak masih banyak yang suka kita tinggalkan di antara sunnah-sunnahnya wudhu. Bagaimana ketika seseorang dia wudhunya memperhatikan sunnah-sunnah, dia perhatian terhadap sunnah-sunnahnya wudhu, tentu sholatnya akan lebih bagus, akan lebih berkualitas, lebih berbobot, lebih bermakna, bernilai di hadapan Allah Ta'ala. Maka sholat seseorang bagaimana wudhunya, tergantung wudhunya. Kalau ketika dia berwudhu, dia perhatikan sunnah-sunnahnya, dia sempurnakan, dia berusaha untuk menyempurnakan sunnah-sunnahnya dan menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnahnya, maka akan lebih bagus, berkualitas dan bernilai sholatnya. Tapi kalau kita mengabaikan sunnah-sunnah wudhu, ya sholatnya juga mungkin ya kurang lebih dah. Jadi kadar kekhusyuan dan kehadiran hati seseorang di dalam salat, bagaimana khusyuknya dan kehadiran hatinya ketika dia berwudu. Jadi khusyuk itu bukan hanya di dalam salat. Selama ini mungkin kita orang awam taunya khusyuk itu hanya di dalam salat. Bagaimana salatnya akan khusyuk sementara wudunya pikirannya kacau kemana-mana. Pikirannya tidak bersama Allah, tidak dia fokus, dia tidak sadar bahwa dia sedang berwudu. Cuma orang melihatnya, oh si fulan lagi wudu tuh, ketahuan basuh wajah, basuh tangan, kata orang dia lagi wudu, nggak taunya hatinya lagi kelayaban, hatinya lagi jalan-jalan, hatinya lagi di pasar, hatinya lagi di tokonya, hatinya lagi ingat manusia, hatinya sedang bersama keluarganya, hatinya lagi mikirin duitnya. Sementara orang melihat dia sedang berwudu, hatinya Allah Ta'ala Maha tahu. Maka ketika seseorang wudunya itu udah istihdarul qalb, menghadirkan hatinya hadir ketika berwudu, dia sadar lagi basuh tangan, dia sadar sedang membasuh wajah, maka nanti insya Allah salatnya pun akan hadir hatinya, tidak lalai, nggak kemana-mana pikirannya. Jadi kita akan fokus, konsentrasi di dalam salat. Karena tadi wudunya juga konsentrasi dan fokus. Mungkin kalau bahasa khusyuk ketinggian buat kita. Kalau khusyuk ketinggian, udah fokus aja dulu dah. Fokus konsentrasi. Ini ada orang awam ngaji nggak pernah. Wah tadi anak sholat khusyuk banget. Waduh. Dipikirnya khusyuk itu cuma nunduk doang gitu ya. Nggak taunya mikirin utang dia. Mikirin urusan dunia yang nggak kelar-kelar. Mikirin 3M. Mikirin 3M. Kalau kemarin kan membasuh tangan, memakai masker, menjaga jarak. Sekarang 3M, merebus, mengkukus, membakar. Semuanya serba direbus. Minyaknya. Jadi mikirin segala macam. Waduh. Jadi khusyuk itu bukan hanya menunduk. Ada kalanya seseorang mungkin kepalanya nunduk, pandangannya ke bawah ke tempat sujud, memang sunnah seperti itu. Tetapi hati yang paling utama. Hati yang paling utama. Hati itu mahallun nadharillah, tempat pandangan Allah Ta'ala. Ada seorang ulama di Mekah yang wafat tahun 2004, Al-Imam Al-Muhaddits Profesor Dr. Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau kadang pernah kita lihat lagi semasa hidupnya, itu sholatnya itu kadang benerin imamahnya, benerin sorban, tapi hatinya lempeng, fokus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun benerin kain, benerin sorban,
Ya dengan madhabnya beliau madhab Maliki. Kalau kita madhab Syafi'i 3 kali bergerak berturut-turut kan membatalkan sholat. Tetapi ada imam madhab yang lain tidak membatalkan sholat, asalkan hatinya fokus. Itu diantara salah satu contoh. Jadi bukan dengan anggota tubuh diam itu seseorang pasti khusyuk, pasti istihdharul galab, pasti dia mencapai hudurul galab, hatinya hadir. Bukan menjadi patokan, tidak menjadi ukuran. Ukurannya adalah hati. Mungkin walaupun dia ya kadang gerak-gerak, dalam mazhab kita Imam Syafi'i 3 kali bergerak berturut-turut membatalkan sholat. Misalkan tangan, kalau garuk jangan seluruh tangan begini, cukup jari aja. Kalau hanya jari yang bergerak nggak batal walaupun 10 kali. Walaupun 10 kali nggak batal. Jadi misalkan kita gatalnya kebangetan gitu, gatal kebangetan, maka kita garuknya 5 kali 10 kali asal jarinya doang. Yang gerak jarinya doang, jangan begini, batal kalau begini. Tuh 2, 3 batal. Hanya jarinya saja. Begini di sini gatal nih belakang kuping atau begitu. Jadi hanya jarinya saja yang bergerak nggak masalah walaupun berkali-kali. Yang batal itu seluruh tangan atau kepala tuh 2, 3 gitu juga batal. Nah, jadi dia pegal. Jadi 1-2 kali berhenti, 1-2 kali berhenti. Tapi kalau jari, kelopak mata, ada orang yang telinganya suka gerak-gerak itu nggak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat, telinga bergerak-gerak, kelopak mata, lidah, bibir itu tidak membatalkan sholat. Atau juga maaf mungkin kemaluan dan segala macam itu juga tidak membatalkan sholat. Ini hukum. Jadi kita harus terangkan, kita harus kasih tahu masalah hukum. Bibir, kelopak mata dia menjam-menjam gitu, dia kedip-kedipkan, asalkan jangan niatnya tala'ub. Kalau niatnya tala'ub main-main maka batal. Tapi mungkin dia kelilipan, gatal matanya, bukan sengaja, bukan main-main. Atau mungkin ada orang nggak sengaja emang dia kedap-kedip mulu gitu, gerak-gerak kelopak matanya, atau telinganya gerak-gerak, hidungnya gerak-gerak, kembang kempis itu nggak masalah, itu tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat kaki bergerak seluruhnya, tangan bergerak, kepala bergerak gitu. Nah, di antara adab atau sunnahnya berwudu duduk dan menghadap kiblat. Ala maudhu'in murtafi'in, di atas tempat yang lebih tinggi, tempatnya lebih tinggi. Kaila yusibaka rasyash, agar tidak mengenaimu cipratannya. Cipratannya rasyash itu cipratan, percikan itu percikan air, tidak mengena kita, apalagi di bawahnya ada najis. Nah itu lebih waspada lagi, di bawahnya ada najis, ada kotoran, ada air kencing, atau ada benda-benda najis yang lainnya, ada darah, ada muntah, maka kita harus duduk di atas tempat yang lebih tinggi. Jangan sampai kitanya sejajar dengan tempat najis, kita di situ ada barang-barang benda-benda najis, itu keran ngucur, terus jatuh ke benda najis, terus nyiprat ke badan kita, nyiprat ke kaki kita, maka akan menjadi najis, maka akan menjadi mutanajis pakaian kita karena bercampur dengan benda yang najis. Jadi duduk di tempat yang tinggi seperti tadi itu, seperti bangku-bangkuan, kursi yang dibuat dari semen, dari coran gitu, itu bagus, afdolnya seperti itu. Setiap keran di hadapannya itu ada bangku-bangku, kursi-kursi untuk kita duduk atau nongkrong di dalam wudu dan menghadap ke kiblat. Ini afdolnya. Kalau di Hadramut banyak seperti itu, masih diamalkan. Di mana-mana setiap masjid itu tempat wudunya seperti itu, ada tempat duduk nangkring untuk kita berwudu. Ya, di sebagian masjid di Jawa juga yang masih mempertahankan sunnah-sunnah seperti itu masih ada. Atau juga saudara-saudara kita yang baru bangun masjid, kadang-kadang ya maaf nih saudara-saudara kita yang agak berseberangan dengan kita nih fahamnya nih, yang sedikit-sedikit suka bilang bid'ah syirik, itu mereka perhatian dalam masalah ini. Kadang mereka perhatian dalam urusan seperti ini, sehingga masjid mereka kadang dibuat itu tadi itu untuk kita duduk di dalam wudu. Yang sementara kita ahlu sunnah wal jamaah kurang perhatian di dalam sunnah wudu yang satu ini. Waqul, dan ucapkan bismillahirrahmanirrahim, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Jadi sebelum memulai wudu
sebelum membasuh kedua telapak tangan. Nanti ketika membasuh kedua telapak tangan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Sebelumnya kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini ada di dalam Wirdul Latif. Dicantumkan oleh Al-Imamul Haddad, Habib Abdul Al-Haddad, Sahib Ratib, dan juga yang menyusun bacaan zikir-zikir pagi dan petang, Azkarus Sabah wal Masa, yang beliau beri judul Al-Wirdul Latif, yang beliau namakan Al-Wirdul Latif. Jadi Wirdul Latif di situ dimulai dengan Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ini juga dibaca sebelum kita memulai wudu. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, ya Allah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun, dan aku berlindung kepadamu dari kehadiran mereka. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari bisikan syaitan dan dari kehadiran mereka, agar mereka tidak membisikkan kepada kita dan juga tidak hadir bersama kita, tidak ada di hadapan kita dan tidak mengganggu kita. Kita berlindung kepada Allah dari kehadiran mereka, syaitan, dan dari bisikan-bisikannya. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Setelah itu di Wirdul Latif baca ayat afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, hingga akhirnya. Zikir-zikir Nabi, doa-doa Nabi pilihan yang disusun oleh Al-Imamul Haddad, sehingga kita dianjurkan dan sangat dianjurkan, diperintahkan untuk kita baca ba'da subuh atau di pagi hari dan di sore hari menjelang maghrib. Wirdul Latif juga dinamai dengan Azkarus Sabah wal Masa, bacaan zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang, zikir pagi dan sore, Azkarus Sabah wal Masa, Wirdul Latif. Nah, itu di situ diawali dengan Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Setelah itu, tsummaghsil yadaika salasan, kemudian basuh kedua tanganmu 3 kali. Bukan basuh tangan sampai ke siku, itu nanti, itu yang wajib. Setelah basuh wajah, ini enggak, ini yang sunnah-sunnahnya dulu. Kita belum memasuki yang wajib, yang fardu, tetapi masih mengamalkan yang sunnah. Kemudian basuh kedua tanganmu 3 kali sampai ke pergelangan, sampai ke pergelangan. Qabla an tudkhilahuma al-ina, qabla an tudkhilahuma al-ina'a, qabla an tudkhilahuma al-ina'a, sebelum engkau memasukkannya ke dalam wadah, ke dalam bejana. Itu kalau kita wudhunya kita kobok, kita celupin tangan kita di empang atau di bak atau kolam yang besar yang lebih daripada 2 kullah, atau 216 liter. Kalau di tempat yang persegi 4 itu 48 cm, 1 hasta seperempat, dzira'un wa rubu, sekitar 48 cm panjang, lebar dan dalam. Panjang, lebar dan dalamnya itu 48 cm. Astagfirullah, 60 cm. 60 cm, 1 hasta 48 maksud saya. 1 hasta 48, setengahnya 24, separuhnya lagi berarti seperempatnya 12. Jadi 48 tambah 12, 60 cm. 60 cm panjang, lebar dan dalam. Atau 1 hasta seperempat, dzira'un wa rubu, 1 hasta seperempat panjang, lebar dan dalam. 60 cm panjang, 60 cm lebar dan 60 cm dalam. Itu kurang lebih sekitar 2 kullatani atau kullataini. Kalau pakai liter sekitar 216 liter. Nah, itu yang disebut dengan 2 kullah. Kalau air yang 2 kullah, nih kalau kita bicara tentang, kembali ke masalah fikih, air yang 2 kullah kejatuhan najis, walaupun tidak berubah, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kejatuhan najis setetes, air kencing setetes, darah setetes, khamar setetes, muntah setetes, darah, atau apapun juga benda-benda najis, walaupun setetes sedikit, walaupun tidak berubah, tidak ada perubahan rasa, warna dan bau, maka mutanajis. Air itu air mutanajis, tidak boleh dipakai untuk bersuci.
Bersuci itu bukan hanya mengangkat hadas, wudu dan mandi hadas, tetapi juga untuk istinja. Nggak boleh dipakai buat istinja, nggak sah. Seseorang istinja cebok pakai air yang kurang dari 2 kulah tadi yang sudah kejatuhan najis, maka nggak sah istinjanya. Dia ceboknya istinjanya tidak sah karena air yang sedikit tadi yang kurang dari 2 kulah kejatuhan najis, sehingga air tersebut dinamakan ma'ul mutanajjis, air yang mutanajjis. Walaupun tidak ada perubahan pada rasa, warna, dan baunya. Kalau yang lebih daripada 2 kulah kejatuhan najis, boleh dipakai untuk bersuci selama, dengan catatan selama tidak berubah, tidak ada perubahan rasa, warna, dan baunya. Empang besar, empang yang ada di kampung-kampung tuh, di depan masjid, khususnya di Jawa Barat kan, depan masjid, depan musola itu kan selalu ada empang tuh. Orang mandi, wudhu di situ, nyuci di situ, nggak masalah. Walaupun di sono di pojokan tuh ada kotoran, kita lihat ada najis, ada kotoran, kita wudhu di sini sah-sah saja karena tidak berubah rasanya, baunya, dan warnanya. Karena di pojokan sono jauh 3 meter, 5 meter, 10 meter dari kita, karena sudah lebih dari 2 kulah. Kecuali kejatuhan najis tadi berubah rasanya, warnanya, dan baunya. Di kolam renang 100 orang ngencing di situ, warnanya kekuning-kuningan, berubah, nggak boleh. Tapi walaupun ada 2 orang, 5 orang, 10 orang ngencing, nggak masalah karena besar. Karena kalau renangnya besar, tidak berwarna kuning, nggak bau pesing, dan juga mungkin kalau dicicipi, maaf, nggak ada rasa-rasa air kencingnya dan segala macam. Selama tidak ada perubahan rasa, warna, dan baunya, nggak masalah. Sah dipakai buat wudhu di kolam renang tadi, sah dipakai buat mandi hadas, sah dipakai buat istinja. Walaupun mungkin yang berenang di situ ada yang buang air kecil, beberapa orang sekalipun, nggak masalah. Ini kalau dari segi hukum. Tapi kita biasanya nggak tegel. Kata orang Betawi nggak tegel kita, nggak tegel. Masa kita wudhu di situ, kan ada keran. Masa kita cebok di situ, masa kita mandi hadas di situ. Ya mungkin di situ ada yang buang air kecil, kita nggak tahu, nggak bilang-bilang. Itu kalau dari segi hukum. Jadi bersuci itu mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Menghilangkan najis itu istinja. Istinja itu menghilangkan najis. Mengangkat hadas, hadas kecil terangkatnya dengan wudhu, hadas besar terangkatnya dengan mandi hadas. Jadi alat bersuci juga 2, air dan tanah. Tanah yang berdebu untuk tayamum. Tanah yang berdebu untuk tayamum. Ketika tidak ada air untuk berwudhu dan untuk mandi hadas, maka diganti penggantinya dengan tanah yang berdebu. Syaratnya tanahnya berdebu, bukan tanah lempung, bukan tanah liat, bukan tanah yang basah. Tanahnya yang berdebu yang digunakan untuk tayamum. Baik tayamum pengganti wudhu maupun tayamum pengganti mandi hadas, sama caranya. Hanya 2 tepukan, 2 usapan, 1 usapan untuk wajah, 1 usapan lagi untuk kedua tangan. Kemudian membasuh kedua tangan sampai ke pergelangan ilal ku' ini pergelangan tangan. Sampai ke pergelangan tangan itu kita basuh. Ya lebih utama lagi kalau di keran ya, di Hanafiyah, ma'ul Hanafiyah, di air keran itu lebih kita lebih menenteramkan. Tapi kalau di air yang tenang atau air kolam yang sedikit itu agak waspada, kita harus lebih waspada. Maka ketika kita berwudu di air di kolam bak, jangan kita langsung, apalagi bangun tidur langsung kita celupin tangan kita, jangan. Nabi mengatakan fa innahu la yadri aina batat yaduh. Dia nggak tahu di mana tangannya menginap. Maka bangun tidur jangan langsung kita celupin ke air. Jangan langsung kita kobok tuh air yang sedikit. Kita basuh di luar bak tadi, karena seseorang tidak tahu di mana tangannya menginap. Aina batat yaduhu. Ada cerita dari Abu Yazid Muhammad bin Al-Maliki rahimahullah, seseorang di dalam catatan beliau, ada seseorang meragukan apa sih Nabi mengatakan, Nabi bilang dalam hadisnya, karena seseorang tidak tahu di mana tangannya menginap. Ya kan kita tahu tangan kita nempel, masa kita nggak tahu di mana tangan kita bermalam atau menginap? Gimana sih itu hadis tuh? Ada orang kurang ajar sama Nabi, kurang ajar dengan hadis Nabi
dia meragukan atau bahkan mungkin dia mengejek, menghina hadis Nabi yang mengatakan fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Dia nggak tahu di mana tangannya bermalam atau menginap. Kan kita tahu tangan kita nempel sama kita. Masa nginep di mana? Maksudnya dia nggak tahu, megang kemaluan, megang najis begitu. Akhirnya subhanallah, itu orang ternyata karena dia menghina, merendahkan hadis Nabi, ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beberapa lama tiba-tiba tuh orang bangun tidur, maaf, tangannya masuk ke lubang duburnya. Nempel, lekat, nempel, melekat, nempel, nggak bisa dicabut sampai dibawa ke rumah sakit, sampai dipotong tangannya karena kurang ajar sama Nabi. Ini kejadian nyata karena dia kurang ajar kepada Nabi. Jadi waktu dia bangun tidur, tangannya masuk ke lubang duburnya, ke lubang belakangnya, nggak bisa dicabut, nggak bisa dilepas. Akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dipotong karena kurang ajar sama Nabi. Makanya jangan kurang ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kurang ajar kepada ulama saja, pewaris Nabi, naudzubillah, akibatnya fatal. Dulu di Mesir ada seseorang kurang ajar, merendahkan Imam Suyuti, Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Boleh dibaca As-Suyuti atau As-Sayuti. Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Ini orang kurang ajar, dia menghina. Apa itu Suyuti? Dia cuman hanya menukil-nukil dari ulama-ulama sebelumnya. Dia hanya jarif sel wa khatib lail. Dikatakan oleh orang itu Suyuti hanya jarif sel wa khatib lail. Artinya dia hanya tukang mengutin puing-puing di waktu banjir katanya. Suyuti itu hanya tukang mengutin puing di waktu banjir, wa khatib lail, dan yang suka mencari kayu bakar di waktu malam. Kerjaannya hanya nyari kayu bakar di waktu malam dan mengutin puing-puing di waktu banjir. Ini orang kurang ajar kepada Imam Suyuti. Itu orang tinggal di sebuah apartemen di Mesir. Tidak beberapa lama dia merendahkan Imam Suyuti seperti itu. Tiba-tiba dia meninggal. Waktu meninggal nggak ada orang yang tahu. Nggak ada tetangga-tetangga sebelah kamar-kamarnya tuh di apartemen di Mesir tersebut, nggak ada orang yang tahu. Keluarganya, saudaranya, diketahui sama tetangga sebelahnya sudah tercium bau busuk, menyengat. Akhirnya dia lapor ya pihak keamanan, gimana pihak apartemen tersebut. Ternyata dari kamar orang ini dibongkar, dijebol, ternyata sudah beberapa hari membusuk jasadnya. Nggak ada yang tahu mati membusuk. Nggak ada orang yang tahu. Ini kurang ajar kepada ulama, kepada Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Ini juga kejadian nyata, bukan dongeng, bukan fiktif. Ini kejadian nyata. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi di antara sunnahnya berwudu kita membasuh kedua tangan kita sebelum yang wajib membasuh wajah. Maka kita baca Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyumi wal halakah. Malam ini ada peringatan Isra Mi'raj di Masjid Al-Abrar. Peringatan Isra Mi'raj dan tawakufan talim di Masjid Jami Al-Abrar. Saya juga ditunggu di sana nih, diundang. Karena di situ juga ada pengajian saya malam Kamis ba'da Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Habib, kami ingin bertanya, memiliki dua pertanyaan. Kami pernah dengar sebuah statement yang mengatakan bahwa seorang imam rawatib lebih baik membaca surah yang pendek tetapi utuh sampai akhir surah daripada surah yang panjang tetapi tidak utuh. Mohon penjelasannya. Memang itu sunnahnya seperti itu. Sunnahnya ketika kita menjadi imam, bukan hanya menjadi imam walaupun kita sholat sendiri. Bukan hanya menjadi imam, ketika kita sholat lebih utama, yang afdol kita baca surah walaupun pendek tetapi lengkap satu surah daripada 5 ayat, 10 ayat, 20 ayat lagi. Tapi dari surah-surah yang panjang, dari Al-Baqarah, dari Al-Imran, An-Nisa, 5 ayat, 10 ayat. Yang afdol Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau dia nggak mau lengkapkan, kalau dia nggak mau tuntaskan sampai akhir surah. Satu surah yang pendek lebih utama daripada beberapa ayat tidak sempurna dari surah yang panjang. Nah sekarang kan lagi ngetren tuh. Wah kayaknya lagi imam rawatib di masjid-masjid di perkantoran, masjid yang ada di komplek-komplek di perumahan, apalagi yang elit. Wah suaranya bagus, enak, dia qori.
baca 5 ayat dari surah Al-Baqarah, 5 ayat dari surah Al-Imran. Itu yang nggak ngerti fikih. Itu imam nggak ngerti fikih, kurang ilmunya. Atau mungkin dia tahu ngerti satu surah yang pendek lebih utama daripada beberapa ayat dari surah yang panjang, tetapi wah dia begaya, gengsi, biar orang tahu gua hafal Quran, biar orang tahu gua hafal, gua ngerti hafal dari surah Al-Baqarah. Nggak taunya yang dihafalin emang itu doang, yang dihafal cuma yang itu doang. Coba suruh kita baca dari Al-Baqarah dari pertama, kagak hafal dia. Emang yang dihafalin cuma 5 ayat itu, akhir surah Al-Baqarah, 5 ayat dari akhir surah Al-Imran, 5 ayat 10 ayat pertengahan surah. Emang hanya itu yang dihafalin, gacoannya emang cuma itu doang. Kagak hafal dari awal, kagak hafal seluruhnya tuh satu surah. Ini sekarang model, zaman dulu, zaman engkong-engkong kita, guru-guru kita dulu kagak ada yang begitu-begitu. Gak ada yang model-model begitu dulu, kagak ada. Kita lihat di tahun 80-an, 90-an kagak ada. Ini baru tahun 2000-an aja belakangannya. Baru tahun 2000-an belakangnya, apalagi yang di komplek-komplek, yang soundnya bagus, pakai AC, adem, bismillah. Wah lah, udah digaya-gayain deh. Digaya-gayain suaranya, dipelengking-pelengkingin. Baca 5 ayat, 3 ayat dengan suara yang merdu. Suaranya sih boleh, bagus, cakep. Emang dia qori. Tetapi ya Syekh, ya Ustadz, afdolnya baca surah yang pendek tetapi lengkap, sempurna. Bagusan Ad-Duha, At-Tin, Al-Qadar, Alam Nashrah atau At-Takatsur, atau surah-surah yang pendek yang ada di juz amma. Sehingga para fuqaha, ulama-ulama ahli fikih, mereka membagi surah-surah untuk kita baca di dalam salat fardu itu ada tiga bagian. Namanya tiwalul mufassal, awsatul mufassal, yang ketiga qisarul mufassal. Yang panjang itu yang tiwalul mufassal dari surah Al-Hujurat juz 26. Surah Al-Hujurat ada sebagian mengatakan dari surah Qaf wal Qur'anil Majid sampai akhir juz 29. Surah Al-Mursalat wal Mursalati urfa fal asifati asfa. Itu akhir surah juz 29 Al-Mursalat, sebelum juz amma, sebelum amma tasa'alun. 26, 27, 28, 29 itu untuk salat subuh. Sebagian lagi mengatakan salat subuh dan zuhur. Sementara yang pertengahan ausatul mufassal dari masuk juz 30 amma tasa'alun, An-Naba, An-Nazi'at, Abasa sampai walaili, sampai sebelum wadduha, sampai walaili idza yaghsha. Itu yang pertengahan untuk salat asar sama isya. Salat asar sama salat isya. Yang pendek dari wadduha ke bawah, wadduha alam nasyrah wa tini iqra'in anzalna sampai an-nas untuk salat maghrib. Jadi afdalnya salat maghrib dari wadduha ke bawah. Walaupun Nabi juga pernah di akhir-akhir hayat beliau salat maghrib baca surah wal mursalati urfa. Surah wal mursalat pernah beliau baca beberapa hari menjelang wafat. Salat maghrib baca surah wal mursalati urfa, akhir juz 29. Itu untuk menjelaskan bahwasannya boleh, li bayanil jawaz, untuk menjelaskan bahwasannya boleh baca surah yang panjang salat maghrib. Tetapi umumnya biasanya Nabi membaca surah-surah yang pendek, karena salat maghrib waktunya terbatas, hanya 1 jam. Bahkan pendapat qadim Imam Syafi'i, waktu salat maghrib itu hanya untuk bersuci. Ya, bersuci itu termasuk istinja dan berwudu. Waktu untuk nutup aurat, pakai pakaian untuk nutup aurat, salat maghrib, dia udah selesai, habis salat maghrib, waktu maghrib. Ada qaul pendapat Imam Syafi'i, qaul qadim Imam Syafi'i, hanya untuk bersuci, satrul aurat, nutup aurat, salat maghrib yang fardu 3 rakaat, habis itu ba'diyah selesai. Tetapi qaul jadidnya ketika beliau di Mesir, ya sama seperti yang kita lihat, sama seperti yang kita yang ada pada kita. Masuk waktu maghrib dengan terbenamnya matahari, muncul mega merah, syafaqul ahmar, dan berakhirnya waktu maghrib dengan hilangnya lenyapnya mega merah, lenyapnya syafaqul ahmar. Setelah lenyapnya mega merah, syafaqul ahmar, masuk waktu isya. Itu qaul jadid Imam Syafi'i ketika di Mesir. Sementara qaul qadimnya ketika beliau di Baghdad, di Irak, hanya sebentar. Jadi waktu maghrib karena mabniun ala taksir, karena pendek terbatas, maka sholat maghrib afdalnya dari wadduha ke bawah. Dari wadduha ke bawah. Ya, umumnya seperti yang sering kita lihat dari guru-guru kita.
Walaupun Nabi menjelaskan ketika membaca wal mursalat akhir juz 29 itu li bayanil jawaz, untuk menjelaskan bahwasanya boleh hukumnya. Nah, pertanyaan yang lainnya masih banyak, kita tunda ya. Kita tunda. Masih banyak ini. Apakah umat Islam diperbolehkan untuk kerjasama dengan urusan dunia dengan orang non muslim? Kerjasama apa? Kerjasama hanya kerjasama urusan dagang, urusan jual beli sih boleh-boleh aja. Nabi juga jual beli sama orang non muslim. Nabi juga melakukan transaksi jual beli. Bahkan ketika beliau wafat, baju besinya, baju perangnya masih tergadaikan sama orang Yahudi. Masih marhunah, rahan gade, rahan. Tapi bukan gade-gade yang sekarang nih. Bukan gade-gade yang sekarang yang di jalanan tuh. Itu mah meras, itu mah lintah darat. Lintah darat meras, itu gade-gade yang ada ribanya. Di dalam bab jual beli, di dalam fikih ada bab rahan, ar-rahan, gade. Tetapi tidak ada ribanya. Tidak ada bunganya. Sementara gade-gade yang sekarang, wah kayaknya baik bener ya. Wah, proses cepat, dibantu segala macam, itu bohong. Kayaknya baik bener, wah baik bener, nggak taunya dia mau ngisap darah ente. Sementara zaman dulu kan disebut itu rentenir itu lintah darat disebutnya. Jadi rentenir disebutnya lintah darat, penghisap darah, kayak Dracula penghisap darah. Dracula itu dia bukan baik, vampir. Vampir penghisap darah, lintah darat, disebutnya lintah darat. Jadi kayaknya seakan-akan kayak baik benar, dibantu proses cepat, padahal itu dia mau menghisap. Biasanya kalau kita sudah ada hubungan dengan dia, sudah ada pernah transaksi dengan dia, dengan pihak-pihak tertentu itu, nanti kita dikejar terus tuh biasanya. Wah, dikejar terus, diteleponin, di WhatsAppin terus. Iya, biasa begitu. Itu bukan baik tuh. Itu bukan baik, hati-hati itu. Diincar itu namanya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan diri kita dari transaksi jual beli yang dilarang di dalam Islam. Semoga Allah taala bersihkan dari riba. Allah taala bersihkan perut kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sementara kalau hanya jual beli diperbolehkan, bagaimana Nabi juga melakukan transaksi jual beli dengan seorang Yahudi, baik di Madinah, ketika di Makkah juga demikian. Semoga ini di akhir taklim kita, sebagaimana telah kita ketahui, malam Selasa depan tawakufan taklim kita berhenti sementara karena menjelang Ramadan. Jadwal waktu taklim kita ba'da Isya, sementara Isya kita sibuk dengan sholat Isya dan sholat tarawih. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan nanti setelah Lebaran atau di bulan Syawal, di pertengahan atau di akhir Syawal nanti akan kita lanjutkan. Kita niat dari sekarang, niat akan kita lanjutkan pengajian ini, niat akan menuntut ilmu kembali, niat untuk kita aktif menghadiri majelis-majelis ilmu lagi. Semoga ilmu kita bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Semoga Allah Ta'ala limpahkan keberkahan malam ini, di akhir majlis ini, akhir ta'lim kita, baik yang kita kaji dari kitab Bidayatul Hidayah maupun dari tafsir Jalalain, tafsir Al-Quran. Semoga apa yang pernah kita baca, apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita bahas, apa yang pernah kita mudzakarahkan di Masjid Jami' Baitur Rahman ini, kita berharap taufik kepada Allah agar kita dapat mengamalkannya. Kita dapat mengamalkannya, kita dapat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi